Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi dicek fakta Pro 1 RRI. Pendengar, beredar sebuah unggahan video di platform YouTube pada 31 Mei 2024 yang menyebutkan ini jika telah terjadi ombak besar yang menyapu habis dua daerah di Bali. Video tersebut mendengar berisi narasi yaitu bencana hari ini puluhan warga tewas. Hari ini ombak besar menyapu habis dua daerah Bali siang hari ini. Faktanya pendengar, klaim unggahan video YouTube tersebut adalah tidak benar alias hoax. Dilansir dari laman Turnback Hoax. Setelah dilakukan pencarian, diketahui narator dalam video yang berdurasi 5 menit 1 detik tersebut hanya membacakan ulang sebuah artikel yang diterbitkan oleh Bali Tribun yang berjudul Masyarakat Bali diminta waspada potensi gelombang tinggi. Jadi video yang beredar di platform YouTube pada 31 Mei 2024 tersebut dikategorikan hoax. Informasi ini pendengar siang hari ini kami sampaikan untuk Anda. Kami kutip dari laman Kominfo. Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta Pro 1 RRI. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Suara indah, drama penuh cinta, damai jiwa, tulus terasa nyata. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Gaya budaya alam katulistiwa. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa.
97,9 FM dan 101,2 MHz Pro 1 RRI Singaraja siaran kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Senang sekali pendengar siang hari ini tentunya bersama saya Irhas menemani ruang dengar ada di Lintas Singaraja siang. Bagi Anda mungkin ya ada yang baru bergabung di 97,9 atau di 101,2 MHz siang hari ini kami ucapkan selamat siang dan salam hangat kami sampaikan untuk Anda dari Studio Pro 1 RRI Singaraja siang hari ini. Dan pendengar Pro 1 di siang hari ini tentunya kami hadirkan untuk Anda Indonesia Bisa yang membahas seputar kegiatan-kegiatan positif tentunya yang bisa dibagikan untuk kita semuanya siang hari ini pendengar. Dan tentunya juga saya tidak sendiri pendengar di Studio Pro 1 RRI Singaraja kali ini sudah hadir satu narasumber yang tentunya akan berbagi pengalaman lebih tepatnya terkait topik kita siang hari ini yaitu terkait business woman pendengar. Ada Kak Niputu Mahesa Arsita Putri SE. Ini merupakan seorang businesswoman yang tentunya banyak memiliki kegiatan atau usaha seperti itu ya. Dan juga beliau ini pendengar pernah menjadi Putri Indonesia Provinsi Bali tahun 2018. Luar biasa sekali. Nah, bagaimana pendengar cerita Kak Arsita terkait businesswoman siang hari ini? Kita ikuti Indonesia Bisa tentunya bersama Pro 1 RRI Singaraja. Bagi Anda yang nanti mungkin ingin bertanya terkait apa saja bagaimana tips-tips membangun bisnis woman yang berkelanjutan berkesinambungan seperti itu, Anda bisa bergabung bersama kami siang hari ini di 0362 24644 atau juga di WhatsApp Pro 1 di 0811 399 9790 dan siaran kita siang hari ini pendengar bisa Anda saksikan langsung di RRI Singaraja Official di YouTube. Tentunya Anda bisa melihat aktivitas dan juga dialog kita di Indonesia Bisa siang hari. Dan tanpa berlama-lama nih pendengar ya, kami sapa terlebih dahulu narasumber kita siang hari ini. Ada Kak Niputu Mahesa Arsita Putri SE. Ini kayaknya saya panggilnya Kak Arsita aja. Selamat siang Kak Arsita. Halo, selamat siang. Luar biasa. Iya. Gimana nih kabarnya Gimana? siang hari ini? Siang-siang tetap semangat dong ya. Walaupun jam-jam kritis mau lapar, Oh gitu. mau tidur gimana ya? Tapi kayaknya Ini jam-jam brunch ya. tapi sudah makan siang belum ya? Makan pagi, makan siang belum. Kebetulan lagi ya proses sedikit diet. Oh, jadi gitu. makannya agak siangan dikit lah. Mungkin habis dari sini ya. Tadi rencana sih mau ngajak bareng makan. Mau lunch ngajak. ya abis ini ya. Oke. Nanti di belakang aja. Siap. Kak Arsita, Iya ya gimana? business woman mungkin bisa dibagikan nih kepada pendengar siang hari bagaimana sih awalnya kan kalau di profilnya nih banyak kegiatan mulai dari ada catering kemudian juga banyak lah pokoknya kalau disebutin bagaimana sih awalnya bisa sampai membuka kegiatan atau usaha-usaha seperti itu? Boleh disapa dulu, boleh juga pendengar siang hari ini Kak Arsita. Silakan. Oke, sebelumnya selamat siang buat teman-teman RRI Singaraja. Perkenalkan nama saya Arsita Putri. Kebetulan saat ini saya sudah menikah dan bisnis saya itu memang berawal dari pertama kali itu saya kuliah di Ekonomi Bisnis Udayana ya. Memang dari pertama kali kuliah itu sudah mulai belajar merintis usaha. Tepatnya yang pertama itu di bisnis fashion design di Arsita Boutique. Jadi dari sana saya mulai merintis. Mumpung masih muda pada saat itu, jadi masih aktif-aktifnya ya mengikuti organisasi, mengikuti kayak ada beberapa ajang-ajang lomba, entah itu lomba wirausaha muda, lomba beauty pageant dan ya masih muda ya, masih energik banget pada saat itu. Dan setelah menikah saya mulai agak sedikit kesusahan karena dimana notabene di keluarga kami itu ya mungkin sebagai seorang ibu ya dan juga kebetulan anak saya juga masih kecil-kecil jadi ya masih adaptasi lah ya. Kalau misalnya terlalu fokus keluar maksudnya bekerja keluar itu anak-anak juga kasihan kan kalau diurus sama babysitter aja gitu. Jadi setelah menikah itu agak kesusahan sedikit untuk berkembang, tetapi di sana saya berpikir wah walaupun disuruh di rumah aja pasti otak bisnis saya tuh masih berjalan ya karena walaupun disuruh di rumah aja gimana ya caranya agar saya tetap menghasilkan. Nah dari sana walaupun lagi hamil waktu itu lagi hamil besar ya, saya bosan banget disuruh diem aja di rumah dan kayak suntuk gitu dimana dari mudanya terus ikut organisasi, ikut kesana kesini. Terus setelah bosan akhirnya saya punya ide saya seneng masak kebetulan. Terus seneng masak yang awal pertama kali saya masih hamil besar itu saya di sana buka usaha dessert. Jadi namanya Arsita Puding. Jadi Arsita Puding nih puji Tuhan sekarang udah punya 3 cabang di mana ada Denpasar, Gianyar sama Singaraja.
Dan di sana walaupun lagi hamil besar, iseng-iseng nih awalnya open PO di Instagram gitu awalnya. Iseng-iseng PO dan wah ternyata walaupun iseng-iseng ternyata itu ya berhadiah ya iseng-isengnya ya. Dari sana terus Astungkara mulai ada pesanan sampai ratusan bahkan sampai kewalahan kami apalagi kalau udah ada musim hari raya seperti hampers, parcel dan lain Itu sebagainya. masih sendiri. Iya itu masih sendiri Oke. dan masih belum punya staff loh. Perut besar lagi waktu itu masih hamil dan kebetulan anak pertama karena saking capeknya pada saat itu Astungkara banyak peminat kami di Arsita Puding itu anak pertama saya udah mau lahir di umur 7 bulan coba udah mau lahir karena capek banget kan. Pada saat itu lagi hamil besar hujan-hujan saya diem di lantai 2 kebetulan itu saya gerek-gerek dari atas Gojek udah pada kumpul gerek-gerek barang terus akhirnya saya masuk ke GD anak saya udah mau lahir pada saat 7 bulan untungnya nggak jadi lahir dikasih suntik apa ya penunda gitu ya Penunda, biar iya, nggak lahir pada saat itu karena saking capeknya dan akhirnya ya disuruh bed rest dulu sama keluarga disuruh diem dulu sama suami juga udah kena omelan dikit lah ya maksudnya lebih susah cari anak daripada cari uang pada saat itu mindset mereka. Ya oke, saya menghargai dan istirahat. Cuman udah mulai istirahat 1 bulan, 3 mingguan mungkin ya udah mulai saya stabil lagi. Akhirnya saya memberanikan diri untuk mencari staff pada saat itu, mencari pegawai. Akhirnya mulai lagi saya nakal nih, udah mulai lagi saya masak dan ya pelan-pelan setelah udah lahir. Mulai lagi saya bosan lagi. Udah lahir sekitar anak udah mulai usia 1 tahun. Sudah mulai ya nggak sesibuk serempong pada saat bayi. Saya menambah usaha saya di rumah. Jadi agar tetap mendapatkan penghasilan walaupun di rumah aja. Jadi saya menambah usaha saya walaupun saya senang masak nih. Wah, keluarga pada suka nih. Keluarga besar juga pada suka sama masakan saya. Coba deh iseng-iseng lagi open PO di bidang catering. Nah, pada saat itu saya open PO di masakan. Nah, puji Tuhan pada banyak juga gitunya ya peminatnya. Nah, di sana akhirnya saya sampai sekarang sudah Astungkara berjalan 4 tahun, Arsita Puding, Arsita Catering sudah mulai ya Astungkara banyak yang tahu entah itu dari Bali ataupun dari luar kota. Biasa teman-teman luar kota yang pada ke Bali pasti selalu pesannya di kami gitu. Jadi kayak kerjasama sama instansi, sama sekolah-sekolah, terus kayak kerjasama kemarin sama polisi juga, sama dokter-dokter Ikatan Dokter Indonesia dan masih banyak lagi deh kerjasamanya gitu. Apalagi kalau udah bergabung di organisasi itu relasinya luar biasa banget. Jadi buat teman-teman semuanya jangan takut. Misalnya kalau kalian bergabung di organisasi, even itu ada lomba atau ada apa, misal kalau kalian lomba kalah gitu, jangan lomba menang ya kalian cari, tetapi relasi di organisasi tersebut. Misal ada lomba misal di bidang wirausaha muda gitu, di bidang beauty pageant, jadi jangan takut kalian kalah lomba, misalnya wah nggak menang lomba, nggak usah dah fokus di organisasi itu gitu. Itu salah besar. Jadi tetap fokusin di organisasi tersebut. Biasanya kan setahun nih jabatannya. Tetap fokusin, tetap ambil kesempatan relasinya atau kesempatan mungkin bertemu dengan siapa gitu. Walaupun sekarang masih belum terlihat, mungkin nantinya suatu saat nanti pasti akan bagus hasilnya gitu. Iya, jadi jangan pernah merasa rugi kalau ketemu dengan siapa karena walaupun dia terlihat biasa saja, kita nggak tahu dia bakal jadi potensi pembeli kita yang bagus nantinya gitu. Jadi kita harus tetap menghargai semua yang bertemu dengan kita Karena gitu. belum tahu kita nanti ke depan terjadinya seperti apa gitu Iya ya Kak betul Rosita ya. banget. Iya Luar iya. biasa pendengar baru Itu awal. pengalaman saya sih. Baru awal aja wah sudah dibombardir kegiatan yang sebegitu padatnya dari masa hamil kemudian sampai melahirkan dan juga tentunya masih banyak kegiatan lagi pendengar ya. Dan berarti Kak Arsita ini suka ngulik masakan ya dari awal nih, dari dulu ya. Iya, Pengalamannya betul. memang sekolahnya dulu SMK-nya SMA atau memang di masak boga atau gimana Kak Arsita? Nggih. Jadi saya tuh dulu sekolah di SMA Negeri 1 Denpasar. Sekolah di sana itu ngambil jurusan IPA. Terus kuliah ngambil jurusan bisnis di Udayana. Dan memang tidak ada pernah kuliah masak ya. Jadi memang itu otodidak. Mungkin karena setelah sudah menikah, awal waktu muda masih ya coba-coba karena lihat di YouTube, lihat orang tua ataupun ngelihat yang sudah sukses, wah kok pengen gitu. Cuman pada saat itu saya lebih terjun di dunia fashion design karena masih muda ya, beauty pageant masih ada beberapa banyak lomba yang saya ikuti. Terus kalau sudah menikah
ya nggak mungkin lah ya ikut beauty pageant lagi Iya, karena iya, iya, sudah iya, iya. statusnya menikah gitu. Jadi apa ya yang bisa saya ikuti, jadinya ya sudah masak sambil di rumah sambil masak-masak, terus iseng-iseng masakin keluarga besar pada doyan, iseng-iseng open PO dan semua pada suka gitu. Dan Mas Tungkara sampai sekarang pada banyak peminatnya. Terus ada juga nih yang sudah anak 2. Karena saya lihat banyak masyarakat kita, khususnya masyarakat Bali dan Indonesia, itu kok banyak ya kasus gagal ginjal, kasus apa yang mayoritas mungkin karena makanan sehari-harinya atau daily activity dan lain-lainnya itu kurang bagus. Jadi saya juga kebetulan keluarga besar kami di bidang kesehatan dan Mas Tungkara di bidang dokter semua. Jadi saya memberanikan diri untuk membuka usaha lagi gitu di bidang kesehatan. Itu di tahun berapa Kak Arsita? Itu di tahun baru ini, di tahun 2024, baru banget Oke. di Januari ini. Itu karena saya lihat wah banyak banget nih teman-teman kita yang pada sakit tapi mengeluh kenapa ya obatnya mahal dan lain-lain sebagainya, dan efek sampingnya juga pada, tapi setiap orang beda-beda kali ya. Terus saya akhirnya membuka usaha herbal namanya Sita Sari Husada, dan kebetulan papa mertua juga sebagai dokter spesialis penyakit dalam. Saya berguru sama beliau gitu. Jadi papa mertua juga punya usaha di bidang herbal juga, tapi kebetulan beliau di Jogja juga punya usaha herbal. Dari sana saya kayak ya konsul-konsul gitulah. Terus akhirnya setelah sekarang sudah banyak juga peminatnya Astungkara, dan cabangnya juga kebetulan kami sudah ada 3 dan pengiriman sudah kerjasama di internasional maupun di nasional gitu. Nah kemudian untuk membuka hal-hal tersebut mungkin ada sosok yang menginspirasi nggak sih sebenarnya untuk diri Kak Arsita sendiri? Iya sangat banget ya. Siapa tuh, siapa kira-kira? Di bidang apa dulu nih? Di bidang apa? Masih dimasaknya dulu deh. Oh dimasaknya dulu. Saya seneng banget ngelihat chef-chef yang pinter-pinter apalagi cantik-cantik itu masak. Jadi kayak setiap masak tuh kelihatannya wah nih orang perfect banget ya. Udah cantik, pinter masak, pinter nyari duit gitu. Terus bukan hanya itu aja. Jadi masak itu sebenarnya agak sedikit berisiko. Dalam artian lidah orang tuh beda-beda ya. Benar. Iya beda-beda. Jadi iya seleranya beda-beda. Terus ada perlu disebutin orangnya. Jadi beda-beda banyak sih ya tentunya ya. Ada chef, entah itu chef perempuan atau laki-laki. Ya dari sana saya belajar. Ataupun teman-teman kakak-kakak yang sudah lama di bidang catering pasti sangat memotivasi saya. Bukan dijadikan pesaing tetapi motivasi ya. Iya, saya sering banget ngelihat kakak-kakak yang sudah lama di bidang catering, pasti saya DM, wah kak saya kagum banget, terima kasih sudah menginspirasi dan lain sebagainya. Itu saya bisa ngeliat bukannya malah nyinyir kak ini gini enggak, tapi malah kita aja kerja sama gitu. Mungkin kali aja sekiranya saya lagi sibuk bisa saya oper kerjaan ke beliau gitu. Jadi ya sama-sama saling oper kerjaan ya jadinya. Itu salah satu cara untuk membuka diri juga kepada seseorang juga. Iya betul. Jadi kalau ketemu sama orang jangan kayak udah banyak gitu isi info kepalanya. Jadi kalau ketemu sama orang, apalagi orang itu yang ya dikata yang sudah jam terbangnya tinggi, ya kayak berpikir bilang kalau mungkin kalau kita sudah merasa menggurui mereka, dia tidak akan berbicara gitu. Biasanya kalau orang yang seperti yang sudah jamnya terbangnya tinggi itu pasti bakal diem aja kan. Kecuali kalau kita yang bertanya terus bertanya sama mereka, pasti kalau yang itu yang loyal pasti bakal dikasih tahu gitu. Jadi saya pengalaman saya gitu, kalau ketemu sama orang pasti jangan malu untuk bertanya, pasti selalu gitu. Kalau ketemu orang pasti dah nggak kenapa dibilang bawel ketimbang nggak tahu apa kan. Bener Iya. daripada nanti kesesat ya Kak Iya Arsita betul, ketemu orang pasti selalu nanya gini-gini, dan jadinya malahan sahabatan, malahan temenan. Dan kalau ketemu di organisasi apa gitu atau misal jualan ada kesusahan apa, pasti selalu nanya ke senior gitu. Oke, itu tadi kan kalau dari sisi masak nih. Kalau secara umum di lingkup apa namanya business woman, ada nggak satu sosok yang mungkin wah kayaknya nih saya nanti pengen jadi kayak dia deh gitu? Banyak sekali juga ya. dari SMA ada itu saya apa namanya pembimbing saya di inkubator bisnis Unut. Itu ada namanya Ibu Sayu. Jadi kebetulan beliau juga banyak memiliki UMKM yang maksudnya melatih para UMKM. Banyak juga ada. Itu beliau sampai sekarang masih tetap kontak bagus sama beliau. Dan sampai sekarang kayak jadi wah saya tuh kayaknya harus, dalam artian kalau dibilang harus terlalu egois ya. Jadi ya jalan aja. Yang penting anak tetap terurus, bisnis juga tetap terurus. Jadi ya Astungkara banget memiliki tim yang super kuat. Jadi mereka tuh kayak begadang, tapi memang ya bonusnya pasti besar ya. Begadang walaupun saya masih sibuk
nyempetin tidur itu 2-3 jam itu sudah luar biasa banget buat saya untuk tidur malam loh. Tidur malam? Iya. Oke. Karena lagi fase merintis, masih apalagi di bidang catering ini yang masih saya pegang, itu benar-benar ngebuat tenaga ngedrop. Jadi kalau saya itu sistemnya kalau misal lagi pusing nih atau lagi stres karena ngurus kerjaan, ngurus anak dan mebraya dan lain banyak banget, itu pasti saya makan. Jadi kalau saya ngelihat kok tambah berisi ya, berarti artinya otak saya tuh setiap malam masih berjalan gimana ya bisnisnya ini biar semakin naik terus, semakin dikenal orang dan lain sebagainya gitu. Kalau misalnya udah bisa merawat diri, udah bisa balik lagi langsing, berarti artinya saya sudah santai. Oke. Begitu. Semakin banyak kegiatan yang dijalani Kak Arsita ini, semakin banyak pemikirannya, malam-malam semakin sering begadang juga gitu berarti jadinya. Iya, begadang bukan artian gak bisa tidur ya, tapi nulis kayak planning bisnis apa ke depannya, program apa untuk staff dan di digital marketing ya pastinya ya, gimana cara promosinya dan kerjasama dengan siapa aja. Terus menu paling susah banget karena kita harus terus berinovasi agar para masyarakat konsumen kita itu nggak bosan, dan pastinya apa sih kayak kekurangan. Misal saya pribadi tanya ke konsumen yang sudah belanja, tanya apa sih kekurangannya, ada masukan apa. Nah di situ bisa jadi pembelajaran untuk perusahaan kita agar kedepannya semakin maju gitu, semakin baik. Jadi jangan haus pujian gitu. Jadi kalau saya lebih baik dikasih saran daripada dikasih bilang wah enak banget Kak gitu. Kalau enak banget wah terima kasih gitu kan. Cuma tetap menghargai. Cuman sebaiknya ya ada dikasih saran. Kalau saran itu kan bisa ngebuat perusahaan itu semakin grow up nantinya. Berarti gitu. saran itu yang memang paling dibutuhkan ya dalam membuka Iya betul bisnis banget. ya Kak Arsita ya. Jadi jangan haus pujian. Jadi kalau biasanya ada tipikal orang yang kalau sudah dikasih pujian dia bakal stuck di sana aja. Jadi kalau saya enggak, kalau misalnya saya dikasih pujian ataupun saran kritik itu tetap saya terima. Dan otak saya berpikir nih, wah kenapa ya kok orang ini bisa bilang gitu, wah ada kurang atau tim mungkin yang lagi kayak gimana, kan beda-beda ya orang-orang ya, mungkin di situ kita bisa lebih arahin tim lagi untuk lebih konsisten lagi gitu. Iya. Kalau berbicara mengenai saran dari Iya. konsumen nih, apa mungkin yang paling teringat kemudian menjadi motivasi sekali untuk meningkatkan bisnis selanjutnya? Apa yang mungkin akan dibuka lagi gitu Kak Arsita? Iya, sarannya itu biasanya kalau yang paling banyak buka cabang lagi dong Kak. Itu saran yang paling banyak. Nah, wah itu berat banget ya, karena dengan posisi sudah punya 2 anak yang jaraknya beda sedikit umurnya, itu apalagi di rumah kebetulan keluarga selingkuh juga, jadi ya memang agak berat ya. Cuman apalagi dengan posisi saya yang tidak terlalu boleh keluar leluasa seperti perempuan lain, ya saya harus membayar lebih lagi untuk gaji pegawai. Ya disitulah otak saya berpikir mungkin kita sebelum buka cabang lagi kita lihat apakah bisa nanti mengambil, terus lihat tempatnya di mana yang cocok. Kalau mungkin sekiranya suami saya pindah tempat kerja lagi, mungkin bisa ada cabang lagi yang baru ya. Begitu. Nah kemudian menghadapi apa tadi yang sempat disinggung bahwa susah nih keluar rumah, tidak seperti seharusnya sebiasanya. Bagaimana cara mengatasi itu? Cukup Iya. sulitkah atau sebenarnya bagaimana? Atau Wah. memang ada poin plusnya sendiri nih, nggak jarang keluar rumah gitu Kak Arsita? Iya, kalau ditanya itu sudah pasti sulit ya, apalagi dari mudanya yang luar biasa aktif ke sana ke sini. Setelah sudah menikah memang awalnya seperti sedikit orang gila, sedikit orang gila, agak itu ya, agak depresi ya kategorinya ya. Nah dari sana, walaupun banyak ada dari keluarga, dari suami pastinya yang ya sedikit melarang saya untuk bekerja keluar, maksudnya untuk ya lebih mengeksplor diri, itu awalnya saya jadikan masalah. Tapi setelah sekarang sudah bisa beradaptasi, malah saya jadikan peluang gitu, jadikan peluang bisnis. Kenapa? Contoh, saya sebagai seorang ibu, anggapannya mompreneur, saya punya anak, jadi lebih beda prioritasnya gitu loh. Saya punya anak, jadi saya harus mengurus anak dulu. Apalagi di umur sekarang sampai umur 5 tahun itu fase anak yang lagi pertumbuhan gitu. Saya nggak mau anak saya salah jalur gitu loh nantinya. Maksudnya dalam artian biar kasih sayangnya juga sama gitu sama anak, kedua anak. Nah dari umur anak itu, dengan walaupun saya di rumah aja, tuh saya berpikir nih gimana ya, gimana caranya biar tetap dapat uang, tetap ngurus anak. Ya sudah, masalah itu saya jadikan peluang. Jadi saya berdamai dengan diri saya sendiri dulu. Jadi
awalnya saya stres banget, kenapa ya, nangis, udah pasti nangis Iya, kan iya, karena iya. kejut nih. Mhm. Soalnya baru nikah, belum hamil 3 bulannya lagi baru hamil. Oke. Nah dari situ saya sama sekali tidak boleh ngapa-ngapain, itu diem aja, dan saya sampai naik 27 kilo berat saya pada saat itu. Iya, dan iya dari masalah itu saya jadikan peluang, gimana ya, ya udahlah saya berdamai, gimana dong daripada ribut dengan keluarga. Oke. Jadi saya mengalah saja gitu, mengalah dari rumah, ya saya asik aja, walaupun apa kata orang, kok nggak pernah keluar sih, kok gini, kok gaya banget, walaupun diem di banyak banget. Iya, iya. Bodo amat, yang penting rekening tetap isi dong. Iya, Bodo amat mau bilang apa, yang penting belanja online tetap ya. Berjalan. Oke. Iya, dan anak pastinya tetap terurus. Cuman ya begitu, nggak tidur. Jadi ya walaupun di rumah aja, mungkin buat para ibu-ibu yang baru menikah atau yang saat ini sedang mengalami sama seperti saya, jangan khawatir, jangan bersedih, karena tetap prioritas pertama itu anak, karena tidak semua perempuan itu bisa menjadi gelar sebagai ibu. Tetapi setiap perempuan juga bisa gelar menjadi bos kan. Betul, Kalau betul, misal di betul. rumah misal punya satu pegawai aja bisa dipanggil ibu bos. Kalau misalnya perempuan yang tidak mempunyai anak tidak bisa dipanggil orang tua begitu. Jadi fokus dulu ke anak kalian, nantinya pasti akan berjalan dengan seiringnya waktu gitu. Jadi kunci yang pertama sabar. Sabar, konsisten, dan berdamai dengan diri sendiri gitu. Banyak-banyak berdoa, banyak-banyak meditasi agar tidak gila. Oke. Agar tidak gila, agar tetap waras dong, pastinya itu yang saya lakuin. Karena ketika saya udah suntuk nih, aduh kenapa ya kok gini, padahal kesempatan banyak. Kesempatan bekerja di entah itu di dalam provinsi, di nasional, atau sempat ada tawaran internasional itu banyak, dan saya tidak dikasih gitu loh. Tapi Oke. ya sudahlah, mungkin belum saatnya. Ya saya lihat anak-anak lagi gitu. Terus pada saat banyak pembeli nih, dapat uang transferan masuk. Nah, di situ saya happy, di situ saya kayak wah, inovasi apa lagi ya. Jadi pikirannya dibawa ke positif aja gitu. Karena kalau sempat saya awal-awal nikah itu pikiran saya tuh kayak suntuk banget, jadi stres, malahan yang ada berantem sama keluarga, berantem sama suami, dan malah diri sendiri jadi kayak gak bisa berpikir jernih, gak bisa berpikir positif gitu. Jadi kayak negative vibes gitu deh. Nah, Jadi berarti sekarang memang, jadi sekarang intinya coba masalah itu dijadikan peluang. Sama dengan kayak penentuan ide bisnis juga gitu. Apapun masalah yang ada di tempat kalian saat ini, itu bisa kalian jadikan peluang bisnis. Begitu. luar biasa sekali. Tentunya Iya. hal tersebut memang perlu waktu lama ya, karena kita ya Iya. dari awalnya memang suka organisasi, kemudian di rumah diam, itu kurang lebih berapa lama stay-nya itu? Kebetulan saya sudah menikah sekitar 5 tahunan ya. Dan awal-awal saya masih tahap adaptasi, dan mungkin sampai saat ini juga tetap adaptasi ya. Cuman ya lebih bisa ya berdamai dengan diri sendiri itu setelah punya anak pertama di tahun kedua. Anak saya umur 2 tahun itu mulai saya bisa, ya udahlah, udah mulai bisa ngalah gitu loh. Awal-awal pertama kok gini sih, kok gini, entah kalau dari lubuk hati saya paling dalam, saya ingin lagi lanjut kuliah terus kuliah sambil bisnis. Cuman saya pikir kenapa ya, kalau udah nggak dikasih ya udahlah, daripada ribut. Cukup makan juga iya, mau beli ini bisa juga iya, beli itu juga bisa iya, bisnis juga jalan, anak juga punya, terus apalagi ya gitu kan. Maksudnya kesampingkan lah ya egonya. Jadi itu biasanya yang susah adaptasinya. Proses berdamai dengan diri sendiri iya, itu proses yang berdamainya, lama, yang ya susah. betul. Tapi astungkara puji Tuhan, dengan selalu bersyukur, itu kunci utamanya, bersyukur, berdamai, sembahyang, meditasi terus, selama kelamaan pasti ngalir aja gitu. Luar biasa sekali. Iya. Bagi Anda pendengar yang luar biasa sekali cerita dari Karsita siang hari ini ya. Bagi Anda yang ingin bergabung, kalian bisa nantikan di 0362 24644 atau juga di WhatsApp ya di 0811 399 979. Anda juga bisa komen di YouTube RRI Singaraja Official pendengar siang hari ini. Tantangan demi tantangan tentunya dihadapi Karsita Iya, demi menjalani betul. tugas apa atau juga ibu rumah tangga juga. Kemudian bisnis woman juga, wah luar biasa kan. Tantangan yang memang kalau di kata paling terasa sekali waktu menjalani bisnis yang mana Kak Arsita? Catering sih. Catering. Iya, karena catering itu mayoritas karena saya yang pegang resep. Otomatis kalau misal ada pesanan pagi dengan jumlah ratusan, itu saya harus bangun subuh. Oke. Gitu, saya harus bangun subuh, apalagi dengan punya anak yang masih baby.
biasa kan kalau baby tuh kan masih minum susu mungkin setiap 4 jam sekali atau nangis yang diminta ditepuk-tepuk atau gimana. Itu saya karena di rumah kan, dapur saya di belakang, anak saya nangis saya lari-larian tuh jam 2 subuh, jam setengah tiga subuh. Itu dimana orang-orang pada masih tidur nyenyak tapi saya masih tetap bekerja di dapur gitu. Padahal yang notabene di mana keluarga saya yang tidak menyuruh saya bekerja, tetapi dengan sebagai perempuan, walaupun saya perempuan, saya seorang ibu, ya tetap harus, ya walaupun ngurus anak juga tetap harus menghasilkan dong. Harus ya. tetap jalan semuanya. Iya. Catering sih yang paling berat karena masaknya subuh-subuh kalau pagi. Terus kalau misalnya siang atau sore ya masih bisa lah ya. Cuman kan mungkin habis selesai nyuapin anak, habis membanten dan urusan rumah lah ya. Suami udah kelar, semua udah berangkat kerja, baru bisa ke sana. Cuman Stungkara sekarang sudah punya beberapa staff. Tetap controllingnya, sambal tetap saya yang pegang. Wah, siapa nih pencinta Arsta Catering? Sambalnya tetap saya yang pegang. Khusus sambal? Di setiap cabang. Oke. Iya, sambal sama ada tapi kan biasanya kalau di daging, sayur dan lain-lain sudah ada takarannya gitu. Jadi misal kalau sambal tetap resep saya yang pegang sendiri. Masih belum berani kasih ke orang lain gitu. Oke, mungkin bertahap ya Iya. Karsita ya. Iya, bertahap. Mungkin nanti setelah udah cabangnya banyak mungkin pusing sendiri Nah. saya. Pusing sendiri. Oke, kalau dari secara umum tantangan menjadi businesswoman apa yang pernah dijalani nih? Tantangan umumnya? Heeh. Tantangan umum ya pastinya setiap harinya tuh berpikir, apalagi dengan gaji pegawai ya, Iya. itu gimana ya, jangan sampai setiap harinya tidak ada pemasukan. Karena kita sudah berani mempekerjakan seorang pegawai atau staff, itu artinya kita sudah siap untuk kategorinya membiayai hidup mereka gitu loh. Maksudnya mereka punya keluarga, punya anak, dan juga walaupun saya tidak disuruh dituntut untuk membiayai keluarga saya, maksudnya bekerja walaupun sudah ada jadi tambahan gitu loh untuk keluarga. Jadi yang saya jadikan motivasi tanggung jawab itu malahan keluarga dari pegawai saya gitu. Bagaimana ya caranya? Karena kalau misalnya dengan gaji segini, apalagi dengan tambah persentase, apalagi kalau misal perusahaan itu tidak berkembang, kasihan pegawai saya gitu. Jadi saya di sini jujur, kalau misal ngajak pegawai pasti saya berpikir apakah dengan gaji segini dia akan mencukupi keluarganya gitu. Jadi bukan memang, malahan terkadang awal-awal bisnis saya pakpo karena awal-awal banget kan, masih baru memulai. awal-awal terus kayak kemarin-kemarin itu masih pakpo, jadi masih pakai tabungan pribadi untuk bayarin para staff gajinya, entah itu ada yang tambahan freelance juga. Karena kan saya juga kalau misal ada pesan ratusan atau ada wedding yang di hari yang sama yang banyak, itu pasti saya yang cari freelance keluar gitu. Oke. Jadi pikirannya gimana nih pegawainya nih, saya harus kerja keras lagi, marketingnya lebih bagus lagi agar pegawai saya sejahtera gitu sih. Ya Karena juga Karsita juga memutuskan untuk merekrut mereka iya, juga betul punya tanggung banget. jawab juga Nggih, untuk tanggung menghidupi jawab keluarga juga untuk keluarganya mereka. Karena kan apalagi yang sudah sampai tidur di rumah, yang sampai bangun subuh-subuh, itu kan sudah, apalagi seorang ibu ada yang perempuan yang meninggalkan anaknya demi untuk catering kami, itu sudah luar biasa banget bagi saya gitu. Luar biasa Iya. sekali pendengar. Pendengar, masih banyak tentunya yang akan kita bahas yang hari ini bersama Karsita Putri, tentunya dalam Business Woman bersama Indonesia Bisa Persatu RRI Singaraja siang hari ini. Karsita, kita Iya. lihat dulu, Oke. kita nanti lanjut lagi. Pendengar, tetap bersama kami di Persatu RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Kabupaten Buleleng lebih dikenal dengan pesona alam air terjunnya, dan salah satu yang populer adalah air terjun Git-Git.
Objek wisata air terjun Git-Git di Kabupaten Buleleng, sebuah tempat wisata favorit yang menawarkan tempat rekreasi alam selain pantai di Pulau Dewata, Bali. Pesona alam indah yang ditawarkan membuat nama tempat rekreasi alam di Buleleng ini sangat populer dan melegenda, sehingga menjadi salah satu tujuan tur. Di kawasan Desa Git-Git, Kecamatan Sukesade, sedikitnya terdapat 5 buah air terjun. Di antaranya, air terjun Git-Git, air terjun bertingkat, Campuhan, Colek Pamor, dan Mekalongan atau Mekalangan. Di antara 5 air terjun tersebut, air terjun Git-Git yang paling populer dan mudah diakses. Itulah sebabnya air terjun Git-Git menjadi tujuan tur. Aduh, sakit sekali lututku. Loh tuh. Iya Bu, kenapa Bu? Tolong belikan ibu obat sakit lutut di warung ya. Hah, ngapain beli obat di sana? Beli obat itu di apotek Bu, nggak boleh beli obat sembarangan. Kata tetangga, obat yang dibeli di warung depan itu ampuh menyembuhkan sakit lututnya kemarin. Siapa tahu cocok juga buat ibu. Ibu, iya kalau cocok, kalau enggak kan bahaya sama kesehatan ibu. Udah, lo tuh anter ibu ke puskesmas sekarang aja ya, biar diperiksa sama dokter supaya dapat obat yang tepat dan aman. Menyusun teks yang sesuai dengan kaidah baku ejaan bahasa Indonesia seringkali butuh bantuan penyunting bahasa yang berpengalaman. Untuk menyiasati kendala itu, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa meluncurkan aplikasi penyuntingan ejaan bahasa Indonesia atau disebut CPB. CPB berfungsi untuk melakukan perbaikan atau penyuntingan teks bahasa Indonesia secara otomatis. Aplikasi ini menggunakan pangkalan data Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI termutakhir dan masukan para ahli bahasa sebagai basis datanya. CPB diluncurkan pada 28 Oktober 2021. Ian Kamajaya, arsitek dan pengembang TI CPB, mengatakan prototipe dari aplikasi tersebut sudah mulai dikembangkan pada tahun 2019. Ide awal adalah membuat aplikasi sederhana untuk menyunting ejaan dan hanya mampu memperbaiki 5 macam kesalahan. Kemudian, dikembangkan lagi dan dibuat prototipe aplikasi yang bisa mengecek lebih banyak kesalahan serta memiliki fungsi analisis. Pada Juni 2019, prototipe CPB selesai dikerjakan dan mendapat sambutan positif ketika dipresentasikan. Sejak itu, pengembangan CPB mulai diadopsi secara resmi oleh Badan Bahasa. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Bagi Anda mungkin yang baru bergabung pendengar siang hari ini, kami ucapkan selamat siang dan tentunya masih di Indonesia Bisa siang hari ini membahas terkait bisnis woman. Tentunya masih bersama Kak Arsita Putri siang hari ini. Kak Arsita, kali ini tadi saya sempat cek-cek di YouTube nih, banyak sekali luar biasa masyarakat yang beratensi gitu. Ada komen-komen nih. Salah satunya ada yang bertanya nih Kak Arsita, gimana sih caranya Kak menyeimbangkan peran mengurus bisnis dengan keluarga? Seperti diketahui tadi dari cerita Kak Arsita juga bahwa sekarang menjadi seorang ibu yang beranak dua gitu ya. Bagaimana sih cara menyeimbangkan gitu sih? Boleh ditanggapi dulu Kak Arsita. Oke, kalau terima kasih sebelumnya yang udah tanya atau yang udah join di YouTube. Nah, cara menyeimbangkan antara anak dan bisnis. Gitu, keluarga sama bisnis. Itu yang pertama, kalau saya pribadi kayak yang tadi nih, saya jarang banget tidur. Jujur, saya jarang banget tidur malam ya. Wah, sekarang ngantuk dong ini. Saya jarang banget tidur malam, makanya kalau misal udah pagi-pagi nih, kalau ada aktivitas apa, mungkin kalau tidur malam sekitar 2 sampai 3 jam itu udah, apalagi lagi
fase rame-ramenya tuh udah syukur banget buat saya. Nah jadi saya cara menyeimbangkan itu yang pertama itu dikerjakan dulu urusan yang mana yang paling awal, yang mana yang paling pagi gitu misal. Apalagi kalau dulu nih yang belum punya staff, itu saya pribadi misal kalau misalnya kalau puding, contoh puding kan itu lebih gampang ya. Puding bisa kalian buat malamnya atau paginya gitu. Misal kalau usaha di bidang dessert nih ya yang saya bicarakan, itu bisa kalian buat malamnya atau pagi-pagi. Jadi kalau yang saya pribadi itu bangun kalau yang tidak ada kerjaan yang lagi santai atau dikerjakan oleh staff itu sudah biasa bangun jam 5 pagi. Jadi jam 5 pagi itu saya misalnya kalau tidak ada event atau kerjaan itu sore, pasti saya kerjakan dulu urusan rumah, bereskan dulu entah itu dari masakin keluarga, masakin suami, anak-anak, antara anak-anak sekolah, terus urusin mereka dulu lah, keluarga dulu. Terus entarannya sampingan kalau memang itu kirimannya sore, pasti saya kerjain setelah udah aman, anak-anak udah bobo, langsung cepet-cepet ke dapur langsung selesain. Tapi kalau sekarang setelah sudah ada staff, jadi sedikit lebih terbantu dan lebih meringankan saya, tetapi tetap saya kontrol ketiga bisnis itu. Jadi kalau misal malam-malam atau anak pada saat tidur, misal anak saya tidur nih sekitar 2 jam tidur siang, 2 jam sampai 2,5 jam. Mungkin saya juga tetap tidur setengah jam doang pakai alarm, entah pakai alarm atau enggak, mata saya tuh kayak udah terbiasa kali ya. Pagi 4:30 jam 5 tuh udah bangun. Terus masak, kalau tidur siang cuma setengah jam doang. Terus entarannya saya pasti buat tulisan atau baca-baca resep atau baca-baca apalah, entah kalau itu yang santai. Terus kalau misalnya yang sudah dikejar dengan jadwal pengiriman, itu pasti saya langsung ke dapur, cek staff saya itu gimana, udah aman belum, udah kelar. Kalau misalnya masih agak kewalahan, saya tetap bantuin mereka. Kalau misalnya sudah aman bu gitu, kalau udah kata aman bu itu yang saya cari, kata aman bu, ya udah saya tinggal lagi ngelihat anak-anak sambil tulis-tulis, mungkin sambil promosi marketing, terus kasih tahu gimana instansi apa buat proposal bisnis, buat banyak ya yang harus saya siapkan gitu. Mungkin karena masih UMKM, nanti sekiranya Sungkara kalau perusahaan kami sudah besar, bisa menambah kru lagi, bisa menambah staff lagi agar nantinya bisa lapangan pekerjaan lebih luas ya. Jadi saya bisa santai gitu, bisa santai. Jadi ada di bidang marketing sudah ada, di bidang yang ngurusin contoh kayak manajer operasional ya sudah punya. Jadi saya tugasnya ya kontrol-kontrol aja gitu. Tapi kalau sekarang masih merangkap kategorinya karena masih kategori UMKM ya, masih merangkap. Dan Astungkara misal kalau ada anak kegiatan di sekolah itu yang biasanya saya pusing 7 kali. Iya, contoh misal di jam berapa? Iya, di jam berapa? Contoh kayak kemarin anak-anak ada ulang tahun ya kalau nggak salah sekolahnya itu, dan kebetulan saya juga ditunjuk jadi ketua panitia pada saat itu. Nah, saat hari itu sama di cabang Singaraja juga itu ada 2 wedding yang saya pegang. Ada 2 wedding, jadi saya menambah lagi kru lagi, ngambil staff yang di Denpasar, yang di Gianyar untuk bantu di Singaraja agar saya bisa fokus ke anak saya yang sekolah yang tampil lomba pada saat itu. Dan kebetulan saya juga jadi ketua panitia, jadi lebih fokus prioritasin ke sekolah dulu. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan seperti itu, prioritas pertama yang mana yang kalian harus tentuin. Terus jam, misal kalau yang sama-sama bisnis nih ya, jam pengiriman yang mana, kalaupun ada yang bisa ditaruh di kulkas itu juga bisa, maksudnya bisa dikerjakan malamnya sebelum tidur, misal dessert nih atau masakan yang bisa dikirim, contoh pengiriman jam 7 nih 100 paket gitu kan makanan, mungkin bisa malamnya dimasak, pagi-pagi tinggal diangetin, atau buat yang pagi-pagi yang contoh kayak mie-nya, sayurnya, dan yang agak yang nggak bisa bertahan lama gitu. Begitu. Hal tersebut sih. kan tentunya kan tidak ada pengalamannya Kak Arsita, semua dari belajar antara menjadi seorang ibu, kemudian benturan dengan kegiatan menjadi businesswoman. Awal-awal dulu sempat kelimpungan nggak sebenarnya? Awal-awal karena saya emang tipe orang nggak bisa diem ya. Awal-awal malah saya happy karena apalagi banyak peminatnya, itu kayak memacu saya. Otak saya berjalan terus. Yang penting mulut tetap ngunyah nih dulu nih. Biar mulut tetap ngunyah. Iya, benar. Karena pura-pura senyum di depan orang banyak itu perlu tenaga. Pura-pura senyum bukannya maksudnya sedih atau gimana dalam berumah tangga, bukan. Tetapi otak saya gimana ya caranya biar bisnis itu tetap berkembang, tetap yang saya bilang tadi karyawan tetap sejahtera, dan ya lumayan lah bisa mengurangi
kewarasan, maksudnya bisa buat saya waras. Keren sekali. Iya, karena ibu-ibu sekarang kan banyak nih, apalagi yang kerja keluar itu pasti pikirannya udah kacau banget kan, tidur nggak dapat dan lain-lain. Apalagi itu masih mending ya dikasih sama babysitternya sendiri di rumah ya. Kalau saya nggak, walaupun punya babysitter, tetap orang tua tetap di rumah ngawasin, tidak boleh keluar. Kalau keluar acara penting saja itu pun harus melapor. Nah, gimana tuh? Nah, Itu gimana tuh? Jadi yang membuat saya waras ya itu makan pertama kali. Oke. Terus sembahyang, terus bekerja nih yang buat saya waras, karena kalau pikirannya udah diem aja terus kan, kalau pikiran diem tuh kayak ngebuat saya aduh kok tidak berdaya banget saya sebagai perempuan gitu. Jadi di sana walaupun saya di rumah aja, walaupun diem, transferan masuk kan happy nih. Iya, walaupun capek kan tring transferan masuk jadinya enak, walaupun nggak dikasih kemana, ya udahlah bodo amat. Mau apa diomongin bodo amat, yang penting rekening tetap nambah terus tetap happy, relasi dapat, dan perusahaan tetap grow up gitu aja Itu yang sih. ditunggu memang ya Kak Rosita ya, yang Iya, dinanti-nantikan setiap bulan, setiap hari. Kadang saya lupa lagi totalan untuk yang belanja-belanja tuh sering banget, karena pusing kan banyak. Kalau yang udah langganan, udah repeat order lagi, pasti jarang banget saya totalin. Kali nih Kak Rosita, kali ini bagi para perempuan di luar sana yang mungkin Iya. ingin membuka usaha nih, tapi masih wah kayaknya kalau jalan ini bisa nggak ya, kali ini bisa nggak ya, tipsnya bagaimana sih supaya usaha dengan banyak kegiatan, ibu rumah tangga juga, tapi tetap optimis bahwa usaha yang akan kita jalani itu akan menghasilkan gitu. Iya, jadi pertama kali yang masih orang tua yang masih di rumah nih, kalau usaha yang pertama kali itu cari bidang usaha yang memang kamu kuasai gitu. Jadi yang memang kamu sukai, karena biar nantinya pada saat kita melakukan usaha itu nggak kayak waduh terpaksa banget. Jadi jangan usaha yang di kayak tren, wah aku lagi tren ini nih, ikutin ini, padahal kalian nggak seneng. Nah di situ biasanya stuck. Iya, kayak nggak gue nggak seneng nih, cuman lagi zamannya gitu kan. Ada kok di bidang bisnis bidang seperti itu. Cuman kalau saya pribadi saran, jadi memang yang kalian senengin itu, walaupun yang kalian masih punya baby nih, bisa misal contoh kayak bisnis yang sekarang banyak ada di bidang dropship, reseller, itu yang pengiriman dari tempatnya dia, itu juga kalian bisa dapat loh, walaupun sedikit, tetapi kan tetap dapat penghasilan masuk setiap harinya ketimbang tidak gitu kan. Ada sekarang di bidang dropship, terus reseller juga. Jadi kalian walaupun dari rumah aja, mereka yang bekerja. Jadi kayak pengiriman dari sana, mungkin kalian bisa pakai logo kalian. Bisa kalian bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar yang sudah memiliki nama. Misal perusahaan besar, semisal dia jual pakaian nih, contoh pakaian yang harga berapa, kalian naikin aja tuh posting foto. Apalagi sekarang zaman digital marketing itu kan tidak berbayar ya. Pada saat kalian posting foto, kalian bisa, misal reseller nih sebuah perusahaan, minta fotonya, kalian posting bagi siapa yang mau, atau PO lah, atau siapa yang minat. Nanti kan ada nih nama format order, contoh kalian ditransfer, pada saat itu kalian sudah mendapat uang, tidak perlu modal lagi nih. Nah dari sana reseller itu langsung bisa kekirim, misalnya contoh dapat cuma 30.000, ya nggak apa-apa, ketimbang nggak sama sekali kan. 30.000 dikali kan, usahain sosmed kalian itu berguna gitu loh, menghasilkan, jangan pakai nyinyir doang. Jadi memang menghasilkan, iseng-iseng posting nggak masalah, jangan kalian khawatir, jangan gengsi atau jangan apa, wah kenapa sih jualan doang di posting gitu kan, karena biaya hidup kita tidak ditanggung dengan bibir cemuan orang gitu. Jadi nggak usah diurusin, yang penting satu, rekening tetap isi. Wah, itu poin garis utamanya tuh. Jadi nggak usah, aduh ngapain sih orang ini, kayak contoh mau posting apa, malu Malu, ngapain nah, sih itu. posting-posting Buang gini. jauh-jauh ya sifat itu ya. Nggak usah gengsi, karena kalau orang yang mau sukses itu jangan gengsian. Karena apalagi tak lihat anak-anak muda sekarang kok gengsinya tinggi-tinggi ya. Contoh, maaf nih sebelumnya nih, bukan menyinggung siapa-siapa. Jadi gajinya berapa, gaya hidupnya tinggi banget. Jadi gajinya belum habis, maksudnya belum bisa tanggal nutup. tuanya. Iya, gaya hidupnya contoh kayak beli pakaian yang gimana gitu. Tapi kan beda-beda ya, setiap orang itu beda-beda. Mungkin ya masih muda, masih menikmati mungkin mereka ya. Cuman sebaiknya ya adalah sedikit ditabung untuk nanti ke depannya, karena menikah dan masih muda itu bagi saya jauh sangat berbeda. Jadi kalian mumpung masih muda, masih aktif-aktifnya bisa bekerja, masih aktif-aktifnya bisa menabung, tabung uangnya, karena sudah menikah tuh beda banget, ya, apalagi banyak pengeluaran, dan pastinya
kita sebagai perempuan harus memiliki punya tabungan pribadi begitu. Karena Harus ya, harus ya. iya harus memiliki finansial pribadi Ya. kita, karena gimana ya? Lelaki itu lelaki itu katanya yang sudah menikah atau yang masih punya pacaran lah ya, Oke. contohnya itu kalau tidak diambil Tuhan pasti diambil perempuan. Jadi kita harus walaupun perempuan, walaupun sudah menikah, jangan bodoh-bodoh amat yang sudah bekerja. Ini saran dari saya, yang sudah bekerja jangan semua dikasih ke keluarga. Maksudnya misal contoh nih, gaji kalian 3 juta, kalian minimal per bulan itu harus, bukan harus ya, maksudnya beda-beda ya ketentuan, maksudnya pengeluaran kalian tuh beda-beda ya, minimal 200.000 lah per bulan. Jadi per tahunnya misal 200.000 dikali 12, kalian udah punya 2.400.000 dikali 10 tahun 5 tahun gitu ya, punyalah pegangan sendiri. Jadi memang harus pintar-pintar kita mengelola keuangan, dalam artian ya kita tidak tahu ke depannya nanti suami kita sakit, suami kita gimana, kita tidak tahu. Jadi mungkin sekiranya untuk pegangan kita pribadi, mungkin nanti kalau sekiranya kita mau ngasih keluarga muda gitu atau gimana, tidak canggung pada saat pengeluaran, maksudnya ngasih uang gitu loh. Jadi ya mau beli apa santai gesek dengan uang pribadi lebih enak. Tetap bisa Iya. jalan-jalan ya. Iya Kak betul. Arsita. Walaupun dapat tetap transferan dari suami untuk keluarga, dari kita juga punya nih uang. Jadi Iya, kayak iya, kita iya. punya power ke suami, ke keluarga, tapi dengan syarat tetap harus menghormati keluarga dan suami gitu. Jadi iya begitu. Siap. Untuk menjadi businesswoman, mungkin sikap apa sih Kak Arsita yang mungkin harus dimiliki setiap businesswoman supaya itu bisa menjadi sebuah identitas atau bisa untuk membranding dirinya yang membedakan dari pengusaha yang lain seperti itu? Iya. Kalau di saya pribadi itu rendah hati. Hmm. Sama otak harus kalau yang saya bilang tadi ya, ketemu sama orang itu harus nerima masukan apalagi sama orang-orang yang baru, sama orang-orang yang jam terbangnya yang sudah tinggi. Itu biar banyak ya isi pikiran kita. Jadi dalam artian yang pertama itu rendah hati yang tadi, karena kalau sudah kita bersikap sombong, angkuh, dan sudah memiliki kayak aku sudah bisa nih, aku sudah lebih jauh dari dia, itu kayak kita nggak dapet pemikiran dari orang tersebut gitu. Jadi kita harus juga bisa mempelajari, bisa tahu karakter orang tersebut kayak gimana agar dapat informasi yang positif, karena setiap orang kan ada ya di dalam dirinya yang positif, yang itu yang kita tarik gitu. Jadi apalagi ketemu sama orang-orang yang sudah jam terbangnya tinggi, itu pasti bakal masuk terus nih ilmunya. Jadi kayak ilmu tuh tidak hanya dari sekolah saja, melainkan ilmu itu bisa kita dapat dari manapun. Contoh kayak saya diam di sini, misalnya apa, saya dari tadi nanya dapat ilmu gitu. Maksudnya kayak saya seneng banget nanya-nanya, walaupun saya dibilang orang ini kan nggak di bidang ini, ngapain sih nanya ini gitu. Misalnya ya biar memperluas ilmu kita gitu. Luar biasa sekali. Nah, Iya. dikaitkan dengan menjadi Putri Indonesia Provinsi Bali 2018, hal apa yang mungkin bisa diambil dari sana kemudian diterapkan dalam businesswoman ini, usaha-usaha yang sedang dijalankan Kak Arsita? Iya, setelah kemarin finalis ya, Finalis. jadi lebih relasinya sih saya lebih dapat ya. Apalagi kemarin usaha saya ada di bidang fashion, Arsita Butik. Itu banyak relasi yang saya dapat, apalagi ketemu dengan orang-orang yang luar biasa hebatnya. Dan ternyata mereka itu juga sama, bisnisnya bukan hanya satu aja, bisnis mereka itu banyak. Jadi kayak ya sama-sama cari relasi, cari info kayak gimana sih untuk grow up bisnis, terus kayak kerjasama juga. Wah seru banget deh kalau ikut-ikut ajang-ajang seperti itu. Jadi kayak selain untuk personal branding juga bisa ya gitu untuk perusahaan kita. Jadi branding untuk perusahaan kita awalnya personal branding dulu nih. Jadi gimana sih ownernya, gimana sih apa aja sih biar ngebuat trust dari para konsumen itu ada dulu. Jadi kalau misalnya sudah ada trustnya, jadi orang kayak wah si A misalnya Arsita buat produk ini lagi nih, pasti kayak kok rame ya, mau coba karena personal brandingnya sudah ada, semisal begitu. Jadi kalau saya pribadi, kenapa saya dari muda mengikuti beberapa ajang event lomba-lomba seperti beauty pageant, lomba bisnis yang sampai keluar kota ataupun ke internasional, yaitu personal branding itu. Jadi menurut saya itu sangat penting personal branding, begitu. Berarti semuanya boleh mencoba ya, Iya, mengikuti boleh mencoba, kegiatan-kegiatan betul tersebut banget. sebagai Walaupun pengalaman tidak nanti ke depan. juara, tetapi relasinya, karena di organisasi tersebut, apalagi organisasi yayasan sudah besar, yang sudah ternama di ajang internasional maupun nasional, itu pasti relasinya sangat luar biasa banget, apalagi di bidang pemerintahan, begitu. Luar biasa sekali Kak Arsita. Iya.
Karena waktu kita semakin merapat kali ini ke pukul Iya, 11.55. sudah mulai jam ya. Betul, makan siang. Sudah Mungkin- mulai jam makan siang. Terakhir apa nih yang ingin disampaikan, diperas lagi terkait bisnis woman yang mungkin bisa dibagikan garis utamanya, intisarinya kepada pendengar YouTube dan juga pendengar RRI Singaraja siang hari ini. Silakan Kak Arsita. Oke, jadi intisari dari pertemuan kita siang ini, walaupun kita sebagai perempuan, tetap semangat, Ya. tetap walaupun sudah punya anak, tetap bagaimana ya caranya kita tetap menghasilkan, itu poin pertama. Walaupun sebagai perempuan tetap semangat, tetap menghasilkan, urusan rumah tetap selesai, bersyukur ya, jangan lupa bersyukur, berdoa, karena walaupun kita kesana kesini sibuk dan lain-lain, sudah melakukan apapun itu, kalau Tuhan tidak merestui mungkin beda lagi urusannya ya. Jadi memang harus berdoa, berserah, tetap semangat, dan pastinya promosi paling penting begitu. Oke, luar biasa. Jangan lupa berdoa. Berdoa Iya, utama berdoa itu ya. utamanya, karena kalau Betul. kita sudah melibatkan Tuhan, pasti astungkara dilancarkan semuanya begitu. Luar biasa. Baik, pendengar, demikian ya Indonesia Bisa di kesempatan siang hari ini dalam pembahasan Business Woman bersama Kak Niputu Mahesa Arsita Putri SE. Terima kasih bagi Anda yang sudah ikut bergabung nimbrung di WhatsApp atau juga di YouTube RRI Singaraja siang hari ini. Terima kasih atas komen-komen yang sudah Anda sampaikan. Tentunya kita nantikan kembali Indonesia Bisa berikutnya. Kak Arsita, terima kasih Iya, banyak gimana? sudah Oke. bergabung siang hari ini. Bisnis usahanya lancar, keluarganya Astungkara, sehat. Terima kasih. Intinya diri sendiri sehat dulu deh ya. Iya betul, karena kalau ownernya sebagai ibu sudah sehat, semua lancar. Semua Astungkara. lancar, luar biasa. Terima kasih Kak Arsita. Yes, Kita terima nantikan lagi kalau kasih, nanti ke depan RRI, ada terima kasih. kegiatan lagi bersama Pro 1 ya. Iya. Pendengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.